Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma la taj'alna fi qulubina ghillal ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap majlis seperti ini saya selalu mengingatkan akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna al-Qur'an illa khaffat alaihimul malaikah wa tatanazzalat alaihimur rahmah wa tatanazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu ala man indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an atau bagian daripada ayat Al-Qur'an, melainkan malaikat akan menaunginya. Dalam banyak riwayat, pengertian malaikat menaunginya ini, malaikat akan turun dan kemudian menutupkan sayapnya di atas orang-orang tersebut. Kedamaian akan turun kepada mereka dan rahmat akan melingkupinya. Dan yang paling membanggakan bahwa saat itu pula Allah dengan bangganya akan menyebut satu persatu nama orang tersebut di hadapan seluruh makhluk yang ada di sekitarnya. Insya Allah pada pagi hari ini kita semua, nama kita satu persatu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk yang ada di sekitarnya. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah sempat di sini tapi tidak lama. Kemudian sekarang tinggal di ibu kota. Ibu kota konon. Tahu Pak, ibu kota konon? Kononnya ibu kota, begitulah. Ya, karena hingga hari ini satu rumput pun belum dicabut untuk ibu kota. Ya, kalau euforianya di luar macam-macam itu enggak, rumput satu pun belum ada yang dicabut. Rumah saya hanya berjarak 7 km dari titik nol, kalau orang bilang titik nol calon ibu kota. Di mana titik nol sekarang itu sudah ditanami kembali. Kemarin merupakan pohon hutan eukaliptus yang untuk bahan baku kertas uang. Sudah dipanen, pohon itu berumur 5 tahun dan kemudian dipanen. Dan ketika sudah dipanen, sudah langsung ditanamin kembali. Saya tanya sama manajernya, Pak, kok ditanamin kembali? Ah, gubris, orang itu kok dipercaya gitu. Ini bukan omongan saya, bisa dipertanggungjawabkan. Sudah ditanamin. Jadi bagi saya dan kami yang ada di sana memang berharap tidak jadi, karena kalau jadi Pak, pesantren kami digusur. Ya,
kajian yang ada di masjid sekeliling sana, saya punya 15 tempat, 15 masjid kajian rutin ya, setiap, karena orangnya cuma satu dan kajiannya di 15 tempat, maka jatuhnya ya 1-2 pekan sekali. Rutin, alhamdulillah masyarakat sana cukup luar biasa antusiasnya. Setiap Ahad kita punya kajian yang dihadiri lebih dari 150 orang, makan besar, bukan makan kecil. Nah, habis sholat subuh, habis kajian, kemudian sholat suruh, kemudian makan besar, kambing guling, ayam panggang, begitu. Ya, ini satu. Nah, kalau ibu kota jadi itu nggak ada lagi nanti, hilang semua. Ya, ini sekedar ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini saya hanya ingin dalam rangka silaturahim ini nyantai, ngobrol santai, ingin membawa oleh-oleh sebuah cerita. Cerita ini kan biasanya paling mudah untuk diingat gitu ya, nggak berat-berat. Cerita ini dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Alfat Al-Munabbahat lil Istidad ala Yaumil Mi'ad. Kalimat-kalimat yang mengingatkan kita untuk bersiap-siap di hari perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab tersebut mengenai banyak nasihat dari para sahabat dan tabi'in. Ya, intinya begitu. Di Indonesia kitab tersebut kemudian disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, dengan bukunya yang dikasih judul Nasoihul Ibad. Mungkin sudah pernah ada yang mendengarkannya. Kalau orang NU itu paham banget itu. Ya, santri-santri NU itu paham kitabnya. Wah, kok kitabnya orang NU Ustaz? Ya nggak apa-apa, masa kitabnya. Ini bukan kitabnya orang NU, kitabnya Ibnu Hajar, dipakai orang NU aja. Ya. Jamaah sekalian, kisah ini mengenai Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini tabi'in, sezaman dengan Sufyan As-Tsauri, tahun 100-an Hijriah. Ibrahim bin Adham merupakan anak bangsawan ya, dari daerah Afghanistan, ya, Afghanistan, Khorasan dan sebagainya itu. Anak orang kaya raya. Ya, namanya anak orang kaya raya begitu, hidupnya foya-foya, mewah dan sebagainya. Suatu hari Ibrahim bin Adham ini dia ingin punya rumah yang paling mewah. Pokoknya nggak boleh ada rumah yang lebih mewah daripada rumahnya. Dibikinlah rumah yang begitu luar biasa indahnya. Setiap ada orang yang lewat, diajak masuk, diajak keliling rumah ini. Tolong lihatkan bagian mana yang menurutmu masih kurang mantap. Ya. Dilihat luarnya, dilihat dalamnya. Kalau kamu bisa menunjukkan bagian yang kurang mantap, akan saya kasih hadiah yang banyak. Nah, begitulah. Setiap orang lewat selalu digitukan. Dan semua orang tentu tidak ada yang sempurna. Oh, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Dan senantiasa terus diperbaiki. Dan orang itu juga dikasih hadiah. Suatu ketika ada pengemis datang. Pengemis ini hanya minta sedinar 2 dinar. Kata Ibrahim, jangankan sedinar 2 dinar. Kalau kamu mampu untuk menunjukkan mana yang kurang dari rumah saya ini, apapun yang kamu minta, berapapun jumlahnya saya kasih. Lalu diajaklah pengemis ini masuk ke rumahnya. Keliling semua tempat. Begitu selesai bagaimana? Mana bagian yang menurutmu kurang mantap? Kata pengemis ini, bagi saya lebih dari sempurna. Gak ada yang kurang. Gak ada yang kurang. Ya kalau begitu gak saya kasih duit katanya. Wong disuruh nunjukin kekurangan gak ada yang kurang. Tapi ada satu katanya.
ada satu. Rumah ini sudah sempurna. Yang jadi masalah, bapak ini punya tanah kapling lain. Ya, punya tanah di tempat lain. Belum pernah bapak kunjungi. Belum pernah bapak cabut rumputnya satupun kayak ibu kota tadi itu. Ya, belum bapak kasih patok. Masih bapak biarkan begitu saja. Itu saja. Ya, kalau saya disuruh ngeritik ini sempurna. Tapi masalahnya kapling bapak yang satu itu belum pernah bapak apa-apakan. Ngeloyor ini pengemis ini. Mikir juga si Ibrahim bin Adam. Maksudnya apa ini? Ya. Kok disuruh ngeritik ini kok tiba-tiba saya punya kapling yang satu, kapling yang mana? Ya, bingung juga. Akhirnya dia mulailah pencarian dari kata-kata itu untuk mencari makna apa yang dimaksud oleh pengemis ini. Sampai satu ketika bertemulah dengan seorang ulama yang kemudian mengatakan bahwa kita itu punya dua rumah, Pak. Ya, Pak ya? Kita itu punya dua rumah. Bahwa rumah kita yang sesungguhnya adalah rumah yang satu ini. Sementara rumah yang satu yang kita bangun, siang malam kita pikir, kita rela untuk ngeredit sampai 15 tahun. Itu ya, orang-orang di kota-kota sana itu ngeredit rumah, untuk punya rumah itu ngeredit sampai, saya juga termasuk dulu ngeredit rumah juga, Pak. Bang, kerja siang malam, wong Jawa ngomong nyungsang jungkir. Das gesikil sikil gawin das. Untuk bisa membangun rumah kita ini. Ya, membangun rumah kita ini. Yang itu hanya kita nikmati berapa lama, Pak? 100 tahun. Ada orang bikin rumah cantik-cantik, Pak. Begitu jadi mati. Ada. Ya. Masya Allah, enggak menikmati dia. Bahkan melihat rumahnya jadi aja enggak. Sepanjang hidupnya dihabiskan untuk bikin rumah. Renovasi rumah. Terus. Ya. Bukan lagi luarnya. Dalamnya pun berganti-ganti. Begitu selesai mati. Ini rumah kita yang ada di dunia. Maka kata Rasulullah SAW, Kul fid dunya ka'annaka abirus sabil. Hiduplah di dunia ini seolah-olah kamu itu hanya melintas jalan. Ya. Abirus sabil. Orang melintas itu kira-kira duduk-duduk nggak, Pak? Lewat masa duduk-duduk sambil ngopi gitu, nggak mungkin kan? Lewat itu kalau di jalan, Pak, lebih cepat lebih bagus, Pak. Kalau glendeh, tahu glendeh, Pak? Wong Jawa ngomong glendeh. Ada orang Jawa sini. Ya. Tapi Jawa saya itu memang Jawa agak aneh, Pak. Lamongan itu bahasanya tersendiri. Ya, di tempat lain tuh nggak ada bahasa matoh, megilan, mir, nges, ngewes, itu nggak ada tempat Jawa lain itu. Kalau Lamongan itu memang agak unik. Walam bisawab, dari mana orang Lamongan nggak tahu. Glendeh itu lambat begitu ya. Itu bisa disamber mobil, Pak. Ya. Yang namanya melintas itu lebih cepat, lebih bagus. Ya. Maka jangan bercita-cita umur panjang. Ya. Kecuali umur panjang kita itu memang untuk ibadah. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia umurnya panjang, amalnya baik. Yang jadi masalah umur panjang, sakit-sakitan. Gimana bisa beramal baik? Asam urat. Ya, sholat aja nggak bisa nekuk kakinya. Nah, jantungan, ke masjid sebentar ngos-ngosan. Apalagi pakai masker. Saya udah nggak bisa, Pak, pakai masker, Pak. Mohon maaf. Ya, nyesek. Ya. Saya heran dengan orang-orang yang maskernya double 2.
Masya Allah, saya bayanginya. Itu pun masker kain, Pak. Masker kain. Di dalam pertama masker seperti ini, yang kedua masker kain. Wah, itu luar biasa. Ya. Kalau saya mungkin ya habis duluan nafas saya sebelum ini. Alhamdulillah hari ini corona sudah hilang, anggap aja hilang, Pak. Tapi ya hati-hati tetap, waspada tetap. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini kemudian meninggalkan semua hartanya. Ya, meninggalkan semua hartanya dan kemudian dia hijrah sampai ke Madinah. Maka di sana ketemu dengan Sufyan Tsauri. Maka Ibrahim ini sezaman dengan Sufyan Tsauri. Sezaman sebenarnya sebayan dengan Imam Ahmad. Ya, sezaman dengan Imam Ahmad, kemudian Abu Hanifah masih ketemu. Ya, cuman jalurnya jalur beda. Ibrahim ini agak nyentrik. Dia lebih ke arah sufi. Ya. Dia lebih ke arah sufi, meninggalkan semua hartanya. Kalau kita nggak bisa begitu jangan. Ya. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik orang, sebaik-baik sedekah adalah ketika kita menyedekahkan harta kita dan kita sesungguhnya perlu banget dengan uang itu. Tinggal punya duit 100.000, Pak, hari itu. Kemudian kita sedekahkan. Itu kan kita perlu banget nih uang ini. Tapi kita sedekahkan. Itulah sebaik-baik sedekah. Tapi kalau iman kita nggak nyampe, jangan. Nanti siang hari Pak nyesel. Masya Allah. Tadi sebenarnya masih ada 100.000, kenapa saya masukkan masjid? Gara-gara terprovokasi Ustadz katanya itu sedekah yang paling baik. Akhirnya nggak jadi, Pak, dapat pahala yang baik. Ya. Jadi kalau iman kita belum nyampe, jangan. Jadi Ibrahim ini kelasnya kelas-kelas seperti itu. Jadi jangan coba-coba lah. Ya, kalau kita belum, tapi cukup kita ambil ibarnya. Termasuk kata-kata Ibrahim bin Adham yang paling ma'ruf sekali adalah ya, kenapa doamu tidak diijabah-ijabah? Nah, kenapa doamu ini ketika ditanya sama orang Damaskus, ya, wahai Syekh, kenapa doa kami itu tidak diijabah-ijabah? Maka Ibrahim mengatakan bahwa satu, karena sesungguhnya engkau senang pada surga, engkau ingin surga, tapi ternyata engkau tidak mengambil bekal untuk ke surga. Kita ingin masuk surga, tapi tidak mengambil bekal untuk ke surga. Gimana ceritanya? Yang kedua, kalian itu kalian itu tahu bahwa siksa kubur itu ada, kalian tahu bahwa kematian itu pasti, tapi ternyata kalian tidak mengambil pelajaran dari kematian. Orang ngubur mayat itu, Pak, masih bisa ngobrol bercanda-canda. Itu hebatnya kita itu, Pak. Ini lagi ngubur mayat ini, ngubur jenazah ini. Di dalam masih sibuk ngurus jenazah, mengkafani, memandikan. Kita di sini bisa jagongan, ngobrol, tertawa, gelak, ceria. Itu kan dahsyat sekali. Ya, itu manusia. Ya. Kalian tahu kematian itu pasti, siksa kubur itu pasti, akhirat itu pasti, tapi kalian tidak mengambil pelajaran dari kematian itu. Ya. Jangankan kematian gak ada di depan kita saja kita tertawa-tawa. Nah, itu salah satu kata-kata beliau yang sangat ma'ruf. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna akhwafu ma akhafu min ummati ad-dunya." Hal yang paling saya takutkan dari umatku itu adalah dunia. Dalam hadis yang lain disebutkan ad-dunya hulwatun khudratun. Dunia itu manis hijau royo-royo, menggoda memang, Pak. Ya. Disebut di situ hulwatun khudratun, manis dan hijau. Yang hijau itu selalu termasuk duit hijau itu juga memang itu. Tapi sekarang merah, Pak. Menggiurkan, itu yang paling ditakutkan. Ya, fitnah dunia ini memang luar biasa. Ya, begitu dahsyatnya sehingga banyak orang terjerumus. Sehingga dalam satu hadis yang sangat panjang, ya, dalam satu hadis ini saya yakin sangat ma'ruf sekali.
Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala khas'atiha. Qalu amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal yawma idzin antum katsirun walakinnakum ghisaun ka ghisa'is sail. Wallahi la yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wa la yakdhifanna fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahn ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatil maut. Saya yakin hadis yang terakhir itu hafal. Yang terakhir saya yakin hafal ya. Mal wahn hubbud dunya wa karahiyatil maut mau hafal. Tapi hadis itu diawali dengan tadi yusiku antada alaikumul umam. Saya selalu pesan kepada ustadz siapapun, mohon ketika menyampaikan hadis, mohon disampaikan hadis Arabnya, Pak. Ya, mohon disampaikan redaksi Arabnya. Kenapa? Pertama, Indonesia terjemahan itu nggak bisa kita taskhih. Ya, kita cari hadis ini sahih atau enggak, itu enggak bisa kalau terjemahan. Nah, enggak bisa. Kita cari di Google malah tersesat kita. Maka tolong bagi para ustadz, meskipun hanya menyampaikan satu hadis, tolong benar-benar kalau enggak hafal dicatat, enggak apa-apa. Ya, enggak akan berkurang keustatannya dengan membaca catatan. Ya. Kata Imam Syafi'i, al ilmu sayyidun qayyid sayduka bi kitabatil wasiqah. Ilmu itu binatang buruan, maka ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat, ditulis. Jadi baca tulisan itu tidak mengurangi keustatan kita. Ustadz itu kok nyontek? Enggak apa-apa. Daripada kemudian ngomong tapi salah. Amanah, Pak, yang kita sampaikan ini amanah, ya. Nanti didengar orang, disampaikan orang lagi, itu namanya multi level apa? Dosa ya. Multi level dosa. Apalagi kemudian kita dengan PD-nya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata bukan hadis, banyak sekali. Ya, bukan hadis. Ya, maka terus terang saya bukan suudzon sama ustadz. Kalau saya ada ustadz ceramah, kemudian nyampaikan hadis, saya belum pernah dengar hadis itu, saya akan langsung cari hadis ini. Ini sahih atau tidak? Dan tolong biasakan untuk para ustadz, ketika mendengar ustadz ceramah seperti itu, tolong langsung juga dicari. Karena kita tawasau bil haq, tawasau bis sobri. Nah, ini apa? Tradisi ini harus dijaga. Ya, tradisi ini harus dijaga. Sehingga apa? Syariat kita ini kemurniannya terjaga. Kemudian saya sarankan, ya, hendaknya para ustadz itu punya buku-buku rujukan pokok, ya, buku-buku rujukan pokok, minimal kutubus sittah, ya, kalau bisa kutubut tis'ah, ya, kitab-kitab hadis yang itu. Kemudian tafsir-tafsir, minimal tafsir Jalalain, itu tafsir yang paling rendah, ya. Di atasnya lagi tafsir Ibnu Katsir, di atasnya lagi tafsir Tobari. Nggak bisa baca Zat, ya, jangan yang terjemahan. Ustadz masa baca terjemahan. Ya, bahasa Arab. Kalau nggak bisa baca, belajar. Profesinya sudah ustadz, masa nggak mau belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah, Pak. Bahasa yang paling mudah. Di Arab itu orang gila, anak kecil bahasa Arab. Ya kan? Itu menunjukkan bahasa Arab paling mudah, anak gila, orang kecil bahasa Arab. Kembali pada hadis tadi, ya. Hampir-hampir kata Rasulullah, yusiku antada alaikumul umam. Ya. Hampir-hampir nanti suatu saat, ya, umat, ya, seluruh dunia ini akan mengumpul kalian, akan mengepung kalian, akan membuat rebutan kalian, mencabik-cabik kalian, ya. Seperti apa? Seperti orang yang rakus, ya, berebut satu makanan, al-akalah ala khos'atiha, berebut makanan di atas satu piring. Bayangkan, Pak, orang yang begitu rakus, lapar, kemudian ada makanan satu piring. Gak usah lapar lah, Pak. Yang punya nyantri, pernah nyantri, Pak, dulu pesantren, pasti punya kenangan. Kalau ada makanan ditaruh tengah, Pak,
itu selesai Pak, bruk gitu, wes luar biasa. Saya itu punya kisah dulu di pesantren itu, kalau hari Rabu Pak, hari Rabu sore itu selalu dikasih bubur kacang hijau, kasih bubur kacang hijau. Ya. Bubur kacang hijau itu dimasak dengan apa kuali ya, kedandang itu tinggi Pak. Waktu kami anak-anak itu ya sampai sedada ini tinggi dandang itu. Dandang itu di dapur. Nanti kalau sudah selesai dibagikan, ya kalau masih ada sisa itu boleh diambil sama anak-anak itu. Jadi anak-anak habis ngambil antri di depan tuh langsung lari ke belakang itu. Tapi karena kami itu jungkel-jungkel gini ngambilnya, kepala masuk semua. Jadi akhirnya kopiah ini masuk semua ke situ, jadi bubur rasa kopiah. Ya. Jadi begitu orang lapar itu. Kalau anak santri lapar terus. Ya. Jadi suatu saat nanti kata Rasulullah, kita itu akan dibuat rebutan oleh banyak umat seperti orang yang rakus makan di atas satu piring. Hari ini kita terasa nggak Pak kita seperti itu? Ya. Kalau kita pikir-pikir hari ini hampir-hampir kita sudah menjadi seperti itu. Ya, hampir-hampir di berbagai tempat kondisi kita sudah seperti itu. Ya, di Palestina, ya, termasuk sekarang saudara-saudara kita di Syria, termasuk di India sekarang juga tengah dikejar-kejar, ya, dan lain sebagainya. Salah satu sebabnya, ya, kenapa bisa begitu? Salah sebabnya tadi di ujung ayat hadis tadi, karena di dada kita ada penyakit wahan, ya, penyakit wahan. Apa itu wahan? Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, hubbud dunya, hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut mati. Ibrahim bin Adham menjadi orang yang asalnya hubbud dunya, kemudian menjadi hubbul akhirah, dihilangkan dunianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal tidak meninggalkan satu dirham pun, habis semua hartanya. Ya. Utsman bin Affan dalam satu waktu pernah mensedekahkan 1000 unta dengan full muatannya. Itu kalau ditotal Pak, 1000 unta saja itu Pak, 1000 unta saja, itu kalau ditotal harga unta itu sekarang paling murah 30 juta Pak, silahkan kalikan. Nah 30 miliar Pak, berapa lebih? Hah? Banyaklah. Dengan muatannya, ya, dengan muatannya. Abu Bakar ketika hendak hijrah Pak bersama Rasulullah, seluruh hartanya dibawa, ya, seluruh hartanya dibawa, sampai ini duit ini dibawa, ini emas, ya, hartanya bukan harta Tupperware. Kalau ibu-ibu sekarang kan hartanya Tupperware. Ya. Emas dibawa, sampai kemudian karena bekal itu saking banyak, saking besarnya, ya, sama Asma itu ditaruh di kain, kemudian karena nggak bisa untuk dipegang begini kan saking besarnya, harus diikat. Akhirnya kerudungnya Asma itu dibelah jadi dua, ya, kerudungnya ini dirobek jadi dua, kemudian disambung, kemudian diikatkan bekalnya Abu Bakar nih. Maka Asma itu kemudian mendapat julukan apa Pak? Ada yang tahu julukannya Asma? Anak-anak SD mungkin tahu. Disebut sebagai Zunnitokoin. Zunnitokoin itu orang yang punya dua ikat. Nah, itu dari situ. Karena Asma merobek kerudungnya dan mengikat bekalnya Abu Bakar. Dibawa semua hartanya. Bapaknya Abu Bakar, kakeknya Asma ini dengar kalau Abu Bakar ini pergi hijrah, uangnya dibawa semua. Nduk, katanya nduk. Kok mau-maunya kamu? Bapakmu pergi, uangnya semua dibawa. Terus kamu ditinggalin apa? Bapaknya Abu Bakar ini buta Pak. Dipegang tangannya sama Asma. Sini Kek, saya tunjukkan.
Kemudian ada wadah begitu, dimasukkan batu-batu halus sama si Asma ini. Batu halus. Dipegangkan tangannya ke batu ini. Ini kayak Bapak masih ninggalkan emas banyak. Oh, ya, bagus. Itu derajat mereka, Pak. Ya, mereka sudah meninggalkan semua dunianya. Ya. Dan dalam Al-Quran banyak ayat menyatakan bahwa walal akhiratu khairu minal ula. Gak ada bandingannya. Ya. Jangan pernah dibandingkan antara dunia dan akhirat. Ya. Maka gak ada apa-apanya. Kalau kemudian kita masih ngejar dunia dan kemudian sampai melupakan akhirat, itu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Bahwa nanti saya jelaskan yang lain. Ini kembali ke hadis tadi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Apa standarnya cinta dunia, Bu? Standar cinta dunia ketika harta kita, ketika jabatan kita, ketika istri kita ternyata sudah mengalahkan kita dari jalan Allah, mengalahkan kita dari sholat, mengalahkan kita dari sedekah, mengalahkan kita dari berjuang, maka saat itu berarti dunia lebih kita cintai. Maka dalam Al-Quran dikatakan kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum, kan itu kan, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, ya, termasuk rumahmu, perdaganganmu, hartamu, kan itu kan, lebih engkau cintai daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih fatarabbasu, maka tunggu tanggal mainnya. Boleh kaya, boleh berkedudukan tinggi, boleh. Tapi ketika ada Allahu Akbar, semua menjadi kecil. Tidak ada harganya sedikit pun. Bahwa yang paling besar, yang paling penting itu adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indikasi bahwa kita itu tidak cinta dunia. Maka sering saya katakan bahwa Pak, sesungguhnya harta, kaya, miskin itu sebenarnya sama-sama kendaraan untuk masuk surga. Kaya itu juga bisa menjadikan kita masuk surga. Miskin juga bisa menjadikan kita masuk surga. Dengan harta kita bisa lebih cepat masuk surga. Ya, dengan harta kita bisa lebih cepat masuk surga. Maksudnya bagaimana? Ya. Suatu ketika orang-orang miskin di zaman Rasulullah itu, orang-orang miskin mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jam itu benar Pak ya? Nah, saya patokannya jam itu, pokoknya jam 6 katanya kan. Orang-orang miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sabiqunal aghniya, atau dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini sudah mendahului kami ke surga. Ya, orang-orang kaya ini sudah mendahului kami ke surga. Maksudnya apa ini? Kata Rasulullah. Iya. Mereka sholat, kami sholat, mereka sholat. Kami berpuasa, mereka berpuasa. Kami berjihad, mereka berjihad. Tapi dengan uangnya mereka bisa mendapatkan surga lebih. Infak, zakat, sedekah, membiayai anak miskin, membiayai jihad dan lain sebagainya. Maka tentu surga mereka lebih tinggi daripada surga kami. Itu Pak. Rasulullah kemudian memberi satu amalan. Inilah kemudian sampai sekarang itu orang-orang senang sekali minta amalan itu. Ustaz, amalannya ini apa? Saya paling bingung Pak kalau ditanya amalan itu. Ustaz, amalannya apa? Saya kemarin diminta amalan karena dia senang
cewek umur 15 tahun, 25 tahun. Saya itu seneng perempuan umur 25 tahun. Kira-kira amalannya apa supaya dia bisa mau sama saya? Yang jadi masalah, Bu, laki-laki itu umur 62 tahun. Itu yang buat saya pusing. Kalau saya punya amalan seperti itu, Pak, saya ambil sendiri tuh cewek itu. Jadi suka sekali dengan amalan ini. Maka ustadz-ustadz yang nggak tanggung jawab akhirnya ngasih amalan, dan amalan itu nggak ada tuntunannya, kan seperti itu, karena diminta. Nggak enak kalau nggak ngomong nggak bisa gitu, nggak enak. Akhirnya dikasih amalan dan nggak ada tuntunannya, maka hati-hati, Pak. Nah ini kalau amalan ini benar dari Rasulullah, Pak. Jadi amalan yang dikasih orang miskin ini supaya bisa nyaingi orang kaya, ini dari Rasulullah, ya, dari Rasulullah. Kata Rasulullah, oke, supaya kamu bisa nyaingi mereka, ya, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, inda duburi kulli sholah salasah wa salasin, 33. Itu nyai mereka, Pak. Nah, jangan remehkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setelah selesai sholat. Itu bisa nyaingi orang-orang kaya. Orang kaya capek-capek bikin pesantren. Capek-capek ini ternyata cuma disaingi dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan keren sekali, Pak. Rupanya orang kaya juga ngintip, Pak. Jadi saat mereka ngadu ke Rasulullah, orang kayanya itu ngintip. Besoknya Pak, habis sholat nggak pulangin orang kaya ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masa ngadu lagi, Pak, orang miskin. Ya Rasulullah, mereka juga melakukan hal yang sama, nggak jadi kesaing, Pak. Jadi intinya orang kaya tetap menang, ya, tetap menang. Nah, kalau mereka kekayaannya digunakan untuk perjuangan, tetap menang, jangan khawatir. Saya sering mengatakan, saya dulu punya jamaah orang-orang kaya, direktur Telkom yang bangsa begitu itu. Sering saya ginikan, Pak, hati-hati. Jangan sampai nanti surga Bapak itu lebih tinggi surganya supir Bapak nanti di akhirat. Jangan mau. Masa di dunia bos, di akhirat nanti Bapak disupirin, dia bilang. Bapak jadi supir, jangan mau. Ya, maka itulah makna dari fastabiqul khairat. Ya, itulah ya hubbud dunya. Maka mari kita lihat di hati kita masing-masing. Adakah harta kita itu ternyata memalingkan kita dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Adakah harta kita ternyata menghalang-halangi kita untuk beribadah? Adakah harta kita, istri kita, jabatan kita ternyata kemudian menghalang-halangi untuk berdakwah? Kalau ada itu semua, ya jangan frontal, jangan kemudian kasih semua, enggak. Kita belum nyampe. Ya, belum nyampe, udahlah, enggak ini, ya. Kita ini siapalah kita ini. Ya. Tapi mari pelan-pelan, ya. Minimal naik turun itu masih bagus, Pak. Ya, kadang-kadang ya kalah, gitu ya. Kadang-kadang yang menang, gitu kan. Kadang-kadang bisa, udah ini 10 juta. Ini 100 juta. Tapi kadang-kadang 100.000. Sebentar, cari dulu yang ya, naik turun itu masih wajar. Yazdadu wa yanqus. Naik turun. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Kadang-kadang luar biasa, kadang-kadang turun, luar biasa, turun. Itu berarti kita manusia normal, ya. Karena nggak mungkin begini terus. Ya. Juga jangan sampai wah, itu yang nggak bagus, ya. Sholat ke masjid, nggak sholat ke masjid, sholat ke masjid, nggak sholat ke masjid, oke, nggak apa-apa. Jangan dibully yang seperti itu, ya biasa aja. Tapi kalau sudah 3 hari nggak sholat ke masjid, ya dicarilah, tolong. Siapa tuh sakit, ya kan? Siapa tuh malas dan sebagainya, kan gitu. Maka kalau masih begini, itu oke. Kata Rasulullah SAW, ala inna likulli syai'in lahu surrah. Ya. Yang ustaz-ustaz itu bisa dicatat omongan saya, nanti cari hadisnya. Saya banyak hafal hadis itu, Pak, dari guru saya yang namanya Syekh Ulil Albab. Orangnya nggak terkenal sama sekali, nggak terkenal sama sekali. Tinggalnya sekarang di Banten.
anak Kiai Abdurrahman Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo ya. Beliau luar biasa ya. Beliau selalu mengamalkan satu hadis, innallaha yuhibbul atqiya atbriya idza ja'u lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu. Allah itu cinta sangat pada orang yang sangat bertakwa, tapi ketika dia datang dia enggak kelihatan. Dan kalau dia pergi tidak dicari-cari. Beliau mengamalkan hadis itu. Jadi memang enggak tampak. Enggak tampak, luar biasa. Saya banyak hafal hadis dari beliau. Setiap hadis yang disampaikan beliau alhamdulillah saya hafal. Ya, sehingga saya banyak dapat hadis dari beliau ini. Nah, ini juga bisa tadi kalau ada ustadz ngomong tolong diingat hadisnya gitu ya. Diingat hadisnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang dunia masih sedikit. Kemudian tentang karahiyatul maut. Takut mati. Percaya mau mati enggak, Pak? Percaya, Bu? Mau mati sekarang? Maka ada tebak-tebakan waktu saya kecil itu. Ada benda semua orang membutuhkan, tapi kalau dikasih nggak mau. Ada benda semua orang membutuhkan, kalau dikasih tidak mau. Apa, Pak? Liang lahat. Pak, mohon maaf. Saya sudah nyiapin liang lahat untuk Bapak di sebelah pojok sana, Pak. Kira-kira gimana orangnya gitu kan? Bisa ditampar ya, Pak. Ini bayangkan. Jadi kematian itu pasti, tapi yang jadi masalah kalau kita ditanya siap nggak? Belum siap. Maka menurut Ibnu Qayyim, di hadapan kematian ini orang terbagi tiga. Ya, orang terbagi tiga. Yang pertama orang yang melupakan kematian, orang yang melalaikan kematian. Dia lalai, dia lupa akan kematian, maka hidupnya bergelimang dengan dosa. Maka dengan sikapnya ini, sikap yang dia lupa dengan kematian ini, dia juga mendapatkan dosa. Ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Yang kedua adalah orang yang takut mati, belum siap mati karena belum merasa punya cukup bekal. Jadi kalau tanya belum siap karena bekalnya belum cukup. Yang sikap yang ini bisa kena dosa, bisa nggak kena dosa. Ya, bisa kena dosa, bisa nggak kena dosa. Saya nggak siap mati, belum siap mati karena bekal saya belum cukup. Dia bisa nggak kena dosa, ya, bisa nggak kena dosanya. Manakala ucapannya ini yang katanya bekalnya belum cukup, itu dibuktikan. Kalau orang merasa belum cukup bekal, berarti apa yang harus dilakukan? Semangat cari bekal. Itu ngomong-ngomong bekal belum cukup, tapi sholatnya males. Kira-kira benar nggak omongannya? Nggak benar. Ngomong-ngomong belum cukup bekal. Ngaji begini nggak males, ya males. Ya. Ada taklim lari. Nah, kan? Baca Al-Quran nggak pernah. Ya. Maka ini termasuk orang yang bodohin Allah ini. Ya. Ngomong belum cukup bekal, tapi kemudian dia malas nyari bekal, dan dia dapat dosa atas sikapnya ini. Ya. Tapi bagi orang yang kemudian ngomong belum cukup bekal dan senantiasa fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba cari bekal, maka dia justru dapat pahala dengan sikapnya ini. Yang ketiga adalah para arifin. Ya. Ini kalau orang-orang sufi itu istilahnya makomnya sudah makom ma'rifah begitu ya. Mereka setiap saat siap untuk mati. Setiap saat dia sudah mempersiapkan dirinya untuk mati. Ya. Karena itu para sultan-sultan Turki zaman dulu, dia menaruh kain kafannya itu untuk surban, sudah persiapan kain kafan. Ya. Ulama-ulama zaman dulu, misalnya Imam Nawawi,
Selalu setiap mau bepergian gak usah jauh, itu selalu berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal begini. Nanti kalau jadi sehingga seolah-olah dia wali, dia tahu mau meninggal. Enggak. Karena sebenarnya dia sudah sangat siap untuk meninggal, sehingga melangkah sedikit saja dia senantiasa bersar kalau saya meninggal begini dan begini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang terfitnah dengan dunia. Mudah-mudahan kalaupun Allah kemudian memberikan kelebihan kepada kita, kita termasuk orang yang mampu menunggangi harta kita untuk menuju surga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian harta kita menjerumuskan kita ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saya rasa cukup pas jam 6. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ada yang diingat, diamalkan, disampaikan. Ya, insya Allah kalau Bapak Ibu sampaikan ke orang lain aman. Aman dalam artian saya sudah ngecek semua apa yang saya sampaikan. Ya, insya Allah hadisnya semuanya sahih. Ya, kalau tadi ada Ustadz yang nyatet monggo. Ya, hadisnya yang saya sampaikan tidak sahih. Saya tidak terbiasa menyampaikan dengan hadis yang tidak jelas, hadis hau-hau, banyak hadis yang hau-hau itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazaa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.